depan yang kami pegang itu juga ada rundown detail yang nanti akan bisa menjawab apa pertanyaan-pertanyaan teman-teman sebagaimana yang dikhawatirkan. Jadi formatnya juga cermat, itu bakal terjadi atau tidak. Silakan Pak. Terima kasih. Yang pertama soal siapa yang tampil, perlu kami tegaskan lagi. Tampil itu maksudnya tampil yang berdebat ya. Jadi kalau besok malam kesempatan pertama adalah debat capres, maka yang tampil di panggung untuk berdebat hanya capresnya saja. Kemudian ini sama dengan Mbak Anissa, Mas Iqbal, kemudian Mbak Gracia kurang lebih hampir sama ya, supaya debatnya ini nggak terkesan monoton, nggak seperti cerdas cermat, ada interaksi atau tidak. Kami pastikan bahwa di dalam rundown itu justru kesempatan antar calon untuk berinteraksi itu boleh dikatakan untuk debat pemilu 2024 ini lebih banyak. Sebagai gambaran begini, pada kesempatan pertama itu nanti saya sampaikan bahwa panelis akan menyusun 18 pertanyaan. 18 pertanyaan itu kan ada 6 segmen. Berarti ada 3 pertanyaan yang disiapkan untuk masing-masing segmen. Satu segmen ada 3 pertanyaan. Kemudian masing-masing calon, masing-masing peserta debat capres itu nanti sebelum memasuki perdebatan mengambil dulu secara acak akan dapat pertanyaan yang mana. Itulah yang akan disampaikan oleh moderator. Dan setelah mendapatkan itu, misalkan kesempatan pertama si calon A misalkan ya, itu kemudian calon B dan C diberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh calon A. Dan setelah menanggapi, calon A juga diberikan kesempatan untuk menanggapi balik, supaya kemudian clear di bagian perdebatan itu. Tapi pada dasarnya di bagian awal sebelum masuk kepada pertanyaan, masing-masing diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, program sesuai dengan tema pemerintahan, pemberantasan korupsi, HAM, pelayanan publik, dan lain-lain ya. Dan pada dasarnya pada kesempatan menyampaikan visi, misi, program terlebih dahulu dalam durasi yang ditentukan. Dan kesempatan berikutnya pendalaman, istilahnya pendalaman dengan cara apa? Mengambil daftar pertanyaan secara acak. Kemudian demikian juga seterusnya giliran si B misalkan mengambil daftar pertanyaan, dia akan menjawab, dan kemudian diberi kesempatan calon A dan calon C untuk mengajukan pertanyaan. Demikian juga nanti calon B diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan atau respon dari calon yang lain dan seterusnya. Kemudian itu untuk sesi kedua ya, setelah visi-misi. Kemudian yang ketiga juga demikian. Itu juga kesempatannya adalah mengambil pertanyaan dan seterusnya sebagaimana yang kami sampaikan. Jadi boleh dikatakan dari segmen-segmen yang disediakan itu kesempatan untuk berinteraksi antar calon boleh dikatakan lebih banyak lah. Lebih banyak itu maksud saya dari rundown yang ada kesempatan untuk boleh dikatakan yang menyampaikan sendirian tanpa tanggapan yang soal penyampaian visi misi program. Nah setelah itu untuk pendalamannya modelnya tadi pendalamannya dengan mengajukan pertanyaan. Dan kemudian yang paling akhir sesi ke-6 itu adalah pernyataan penutup atau closing statement. Jadi dari 6 segmen itu yang masing-masing capres diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misi tanpa diajukan pertanyaan, itu sesi pertama atau segmen pertama. Kemudian segmen ke-6 adalah penyampaian closing statement atau pernyataan penutup. Nah segmen kedua, segmen ketiga, segmen keempat, segmen kelima semuanya modelnya interaksi antar calon dengan pertanyaan yang diajukan atau disiapkan oleh panelis. Sehingga dengan begitu diharapkan nanti ada kesempatan calon itu menyampaikan pandangan-pandangan tertentu terhadap tema yang telah ditentukan sesuai dengan pertanyaan yang diperoleh melalui acak tadi itu.
dan kemudian calon yang lain diberi kesempatan untuk menanggapi, dan calon yang menjawab pertanyaan tadi diberikan kesempatan untuk menjawab bagian akhir untuk menanggapi tanggapan-tanggapan dari masing-masing calon yang lain. Gambarnya demikian, sehingga segmen 2, 3, 4, dan 5 itu boleh dikatakan semuanya interaktif lah antar calon, tentu dipandu oleh moderator. Kemudian yang berikutnya, siapa yang tampil sudah nah, soal atribut tadi. Soal atribut ada tata tertib begini. Pada saat debat berlangsung di dalam area debat, sebagaimana yang kita ketahui di sini ini, pendukung tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye. Satu-satunya boleh pengecualian adalah atribut yang melekat di tubuh. Jadi pakaian lah. Jadi yang lain-lain tidak diperbolehkan. Sehingga nanti begitu masuk arena, tim dari KPU tentu akan melakukan semacam screening atau sterilisasi untuk memastikan bahwa tidak ada alat atau alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dibawa oleh tim pendukung. Satu-satunya yang boleh adalah yang melekat di badan, ya pakaian. Kira-kira itu. Kemudian yang nonton bareng tidak jadi dilaksanakan karena semua televisi akan merelay atau menyiarkan secara langsung, bukan hanya televisi, tapi semua platform-platform yang kaitan dengan penyiaran, termasuk radio, live streaming dan segala macam, semuanya diberikan akses untuk menyiarkan debat capres. Saya kira itu, teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadiran.